Halo guys, perkenalkan nama saya M. Agung Najili dengan NIM 1032400223. Halo, perkenalkan nama aku Risma Alpariani dengan NIM 1032400215. Halo guys, nama aku Hanifah dengan NIM 10324008. Halo, perkenalkan aku Alia Despia dengan NIM 10324026. Halo, perkenalkan nama saya Afisana Yahya dengan NIM 1032401993. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 1032404144. Kalian kira UMKM itu orang jual nasi goreng di desa-desa? Kalian salah. Bisnis yang 10 miliar per tahun itu sebenarnya kategori UMKM juga. Dan di Indonesia, UMKM itu backbone. Kalau nggak ada UMKM, negara kita udah hancur dari kapan? Apalagi di masa-masa resesi global. Gara-gara pandemi, sekitar 20 juta UMKM berhasil go digital. Kenaikannya di atas 26% dibanding tahun sebelumnya. Tapi go digital itu bukan solusi jangka panjang. Itu pondasi untuk UMKM bisa bertahan secara sustainable. Tetap basic-basicnya, UMKM harus bisa manage dengan baik. Financialnya harus rapi, bukan cuma ngurus orang, produk, atau jualan. Salah satu cara simpel untuk rapiin finance-nya, kalian pakai aplikasi digital, contohnya kayak Coinworks Neo, yang bisa terima semua pembayaran lewat kris, ada kartu debit virtual, dan bisa ngerekap banyak banget transaksi finansial kalian, mau sebagai pengguna atau sebagai merchant. Banyak UMKM yang salah gerak, akhirnya cash flow nggak diatur, banyak hutang, akhirnya mau nggak mau tutup. Ingat, UMKM itu backbone, digitalisasi itu step one, selanjutnya gimana cara kita menggunakan data itu untuk bikin keputusan manajemen yang baik. Finance, salah satu hal yang penting banget. Here we go. Halo guys, aku Afisana Yahya dan ada rekan saya juga namanya Risma Alpariani. Nah, di sini aku mau mempertanyakan soal kantin, sejarah kantin di kampus kita. Ada, iya betul. Ada di samping saya ada nama Ibu Eni. Nah, jadi Ibu gini, kita tuh mau menanyakan sejarah atau backstory kantin di kampus kita ini. Berdirinya di tahun berapa sih? 2011 pertengahan bulan September. Terus Ibu misalkan di kantin ini tuh punya ini gak sih, kayak ada kerjanya tuh ada keluh kesah gak? Wah, banyak sekali kalau kesah mah pasti ya, ada senangnya, ada susahnya gitu kan. Dulu sebelum jadi kantin yang saat ini kalian lihat tuh, dulu dagangan aku cuman jualan bakso doang. Karena yang lainnya dulu selain aku yang jualan, banyak ada soto, warung-warung kecilnya gitu. Dan kebetulan karena mungkin dulu mahasiswanya nggak terlalu banyak ya, angkatan 2011 tuh aku masih kuliah. Jadi aku masih kuliah, aku udah punya usaha gitu. Jadi kalau misalkan masuk, tutup dulu usahakunya gitu. Makanya dulu cuma satu fokus di bakso Putra Tasik. Nah, setelah kesini yang lain nggak ada nggak pada dilanjutin, ngide lah gitu. Ditawarin lahan yang di situ yang deket ruangan BEM, tahu nggak, yang keramik hitam. Nah, dulu di situ 2011 bulan Desember, di situ kita ngebangun sendiri tanpa bantuan dari dalam. Sebelum di sini tuh di sana dulu ya? Ya, di sana dulu. Dan kantin itu pindahan ke 4 kali ke sini. 4 kali. Pertama dari situ yang sekarang jadi ruangan prodi, terus pindah ke situ yang dekat BEM, pindah lagi ke bawah yang sekarang jadi ruangan BPH. Nah, pindah ke atas, pindah ke sini, berarti ke 5 kali. Oh. Terus kan sekarang tuh zaman teknologi udah canggih ya, udah tahu mungkin Ibu gimana kalau caranya Ibu kayak mengelola kantin kita, terus gimana? Nah, kalau yang aku lakuin ya, karena mungkin dari beberapa usaha yang aku lakuin di kantin itu yang menurut aku yang paling simpel, dalam artian simpel tuh gini, kita tidak menggunakan metode pencatatan atau apa, hanya kita menggunakan metode saldo laba rugi gitu. Jadi soalnya kan gini, karena di sini terlalu banyak item. Kalaupun kita menggunakan kayak mesin yang klik-klik gitu kan, yang apa sih namanya, apalagi kan nggak banyak barang yang nggak ada barcode-nya. Dan lagi pula kan karena di sini kita menyesuaikan dengan keadaan mereka tuh jajan, anak-anak tuh jajan dengan kapasitas istirahat. Otomatis pada saat semua orang istirahat, saat itu harus menyediakan waktu yang cepat.
Jadi kita menggunakan dengan manual. Cuman si total dari pendapatan harian itu ada. Jadi kita kenapa ada catatan harian total dari keseluruhan pendapatan, karena kan 2,5%-nya bukan milik kita untuk pencatatan zakat. Nah itu jadi kita untuk perhitungan kenapa nggak satu-satu item kita hitung, tapi kita punya catatan stok barang karena menggunakan sistem kalau di akuntansi itu PIPO ya, first in first out gitu. Ada lagi? Udah cukup. Mungkin ada tambahan lagi? Ibu, berapa besar modal awal untuk memulai usaha ini? Nah, kalau misalkan modal awal pertama kali aku bikin bakso tuh, dari bakso tuh cuman 850.000. Kemudian pindah lagi ke yang situ, tambah modal itu sekitar untuk pembangunan awal kantin, jadi kantin dulu mah asbes ya. Itu sekitar habis 28.300. Nah pindah lagi ke bawah, ada modalan di pertengahan 2016, alhamdulillah tambahan lagi modal sekitar 28. Jadi untuk modal awal 800, terus gitu aja. Jadi karena memang makin kesini semakin orang tahu ada kantin, kayak mulai dari perusahaan kayak Garuda, Gaya Mayora, mereka menyediakan sistem faktur. Jadi mereka enggak nyimpen dulu barang, kita 2 minggu terus gitu. Dan alhamdulillah dari tahun 2014 kita udah bareng-bareng sama Limineral Mayora. Jadi untuk brand semua ini kita nggak dapat keuntungan lebih dari apapun, cuman kita di brand gitu. Makanya kalau misalkan ada kegiatan mahasiswa kayak mereka butuh bukan sponsor ya, butuh bantuan itu kita usahakan untuk ke arah sana gitu. Ada lagi? Apa harapan Ibu untuk usaha ke depannya? Pertama usaha ke depan karena mungkin ini udah jadi Universitas Lingga Buana ya. Kalau dulu kan STI VGRI. Karena di sini ada 2 kampus, aku berharap ke depannya di sini ada kantin, di sana ada kantin. Yang kedua ada penambahan lagi gitu. Yang kedua karena mungkin aku pribadi di sini tidak hanya mengambil bisnis di kantinnya aja, tapi kayak kebutuhan kayak pakaian, sesuatu segala macamnya itu kan dari konveksi aku juga. Nah harapannya ke depan mudah-mudahan itu tetap jadi komitmen buat kampus dan buat aku untuk menyediakan barang-barang yang memang diperlukan seperti alma mater segala macamnya gitu kan. Itu juga sama satu ngambil dari dan ke harapan ke depannya ya kampus lebih gede lagi ya, mahasiswa lebih banyak lagi, dan kapasitas dan kualitasnya juga lebih baik, dan kantin juga lebih gede gitu. Jadi kalian jajan nyaman, kita yang jualan juga enak gitu. Makanya di sini menyediakan mulai dari makanan dengan harga-harga yang bisa dibilang terjangkau ya. Karena dulu juga berawal dari aku sendiri mahasiswa yang memang kalau jajan nyari yang harganya agak miring. Iya. Sesuai budget ya. Betul, karena kan setinggi apapun mahal-mahal juga kan intinya yang penting perut isi. Nah, itulah gitu. Lagi? Ada lagi? Udah. Mungkin sampai segitu aja ya guys. Terima kasih banyak untuk Ibu. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ya. Apa? Cuman kaget aja sih. Oke guys, sampai sini aja ya. Bye-bye. Oke, kali ini kita menemukan UMKM lokal yang akan kita wawancarai sekaligus kita beli. Kita tanpa berlama-lama langsung ajak si Akang. Kang mau beli dong Kang? Oh boleh silahkan. Berapaan? 5 ribuan aja. Mau beli berapa? Satu aja. Oh satu. Ini maaf. Asik. Kang mau nanya Pak. Oh iya boleh silahkan. Sebelumnya boleh tahu siapa nama Kang? Nama saya Miljam. Oke. Aku di sini bersama Kang Miljam. Kang Miljam, aku mau tanya-tanya nih, boleh gak? Oh boleh silahkan. Ya, kan sekarang kan zaman udah maju ya, teknologi udah maju. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih tantangan Akang selama berjualan, sama apa sih yang Akang terapin dengan kemajuan teknologi ini? Apakah ada perbedaan di mana gitu? Untuk tantangannya sendiri itu ya mau tidak mau kita kan harus mengikuti zaman ya. Jadi saya berjualan juga tidak hanya langsung face to face. Kadang saya juga suka memposting di akun sosial pribadi saya, akun media sosial pribadi ya, untuk menambah kemungkinan pembeli gitu. Itu aja paling. Untuk tantangannya sejauh ini nggak ada sih, aman.
kalau ini kan apa namanya sebelum akan di pos itu dagangan atau media sosial jual langsung ke lapangan, apakah ada perbedaan? Perbedaan itu nggak ada ya, paling ada pembeli baru aja seperti itu. Mungkin segitu aja kan. Semoga makin laris dagangan. Amin. Semoga sukses juga. Oh iya, amin. By the way, ininya enak kan? Oh iya dong. Jangan lupa beli ya, 5 ribuan aja. Ayo mari Kang. Ya, mungkin segitu aja ya wawancaranya. Makasih. Dadah. Jadi setelah rekan-rekan kami turun ke lapangan, ternyata banyak berbagai macam pendapat yang dikemukakan bahwa UMKM di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam era globalisasi ekonomi. Persaingan ketat dari produk impor, perubahan teknologi, dan akses terbatas pada pembiayaan menjadi hambatan utama. Namun, UMKM juga memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Strategi adaptasi yang efektif meliputi peningkatan kualitas produk, inovasi, pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan operasional, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Jadi, kesimpulannya, keberhasilan UMKM dalam menghadapi globalisasi ekonomi bergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan peluang yang tersedia, didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat dan kolaborasi yang kuat. Terima kasih.